Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha besar, maha dahsyat, maha hebat, dan maha ajaib. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh ada, sebagaimana kami ada sampai saat detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang, peliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh beristirahat, tidur malam gelap, bangun pagi hari ini dengan kekuatan baru yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, merasakan udara yang segar. Terima kasih Tuhan buat hujan yang sudah membasahi bumi. Terima kasih sudah membasahi tumbuh-tumbuhan, tanah, di mana kami juga berterima kasih kami boleh menerima air yang berasal dari Engkau Tuhan untuk membasahi setiap hati kami. Ada yang kering bisa dibasahi oleh kasih Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh air hidup Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama masuk dalam Zoom doa pagi. Sebelumnya ampuni kami, kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami minta kuasa-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, dimanapun Tuhan, yang ada di aura lingkungan kami berada, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak keluar, pergi dari kehidupan kami, dari Zoom doa pagi kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami minta sinyal Tuhan, kuduskan Tuhan, dan semua alat-alat baik HP, laptop, wifi, data, dan semuanya Tuhan. Cuaca juga dikuduskan Tuhan, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan lancar. Kami minta malaikat Tuhan mengawal kami. Kami minta malaikat Tuhan mengawal Tuhan ibadah kami, baik dari hamba-Mu Bapak Ferry di Belanda sampai di Jakarta, Indonesia, semua sinyal berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Terlebih hamba-Mu Bapak Ferry yang akan memberitakan firman, urapi, berkati dengan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dengan hikmat, dengan kuasa boleh bekerja untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, dibangkitkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat semua kami juga, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bapa, kiranya Tuhan gerakan setiap hati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, untuk ikut Zoom doa pagi, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, bersaat teduh, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhir. Roh Kudus ambil alih acara ini. Roh Kudus ambil alih dan berkuasa penuh atas ibadah kami dan atas kami anak-anak-Mu. Kami serahkan ibadah kami awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya terjadi glory Yesus Mesih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Firman yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kudus, Tuhan seru sekalian alam. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang saya akan membacakan siapa saja pelayan yang melayani
kita di pagi hari ini. Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Host saya sendiri, deklarasi sapu bersih saya sendiri, deklarasi perlindungan Mazmur 91 Ibu Maria, worship Ibu Evangelis Rizka Fairisa, firman Bapak Evangelis Ferry Sapulete, perjamuan dan pengurapan Bapak Evangelis Daud, worship Ibu Evangelis Rizka Fairisa, doa syukur Ibu Evangelis Windy, doa syafaat Mr. Ronald, doa penutup dan doa berkat Bapak Evangelis Ferry Sapulete, pujian penutup kembali oleh Ibu Evangelis Rizka Fairisa. Sekarang saya akan membacakan deklarasi sapu bersih. Deklarasi sapu bersih, malaikat aktif dan ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih, sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami. Semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran dan seluruh penduduk, seluruh kota dan bangsa Indonesia. Sapu bersih. Kami sapu bersih dan sikat habis semua yang bukan dari Tuhan. Dengan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda dan penunggangnya, naga merah, penyesat, pembinasa keji, Lewiatan, beruang, Illuminati, Belial, pendurhaka, cinta akan dunia, antikris, roh pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, sikat habis semua senjata mereka, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh, maut, kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan lain sebagainya. Segala senjata yang ditempa terhadap kami, anak-anak Tuhan dan Indonesia tidak akan berhasil, karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, libas tuntas kami habiskan, semua yang garang, semua faham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, marahan, kebencian, dan lain-lain. Dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar, pesantren, musola, dari BUMN, dari seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, dari TNI, dan sebagainya. Kota besar, kota kecil, kampung-kampung, desa-desa, pegunungan, pedalaman, dan lain-lain. Tuhan, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan semua sayap kami dan semua malaikat-malaikat. Malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengawal berkat, malaikat penuaian dan lawatan jiwa, malaikat membawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat karakter dan kabut, malaikat perjanjian, malaikat kelimpahan, malaikat pengangkatan, malaikat manifest. Hamba minta izin Tuhan untuk mengutus mereka di semua di pekerjaan dan pelayanan kami. Mengutus mereka bicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka buka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai destiny tuntas dan genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil yang ilahi. Kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan menjarah sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat, beyond human, perkenanan, powerful skills, ide-ide yang ajaib, berkat kelimpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hineni, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan,
sayap keintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan jubah-jubah kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut, dan sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Deklarasi berikutnya, deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Baik. Deklarasi perlindungan Mazmur 91. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung pasti kami langkahi. Kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Terima kasih Ibu Maria. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Amin. Saatnya kita mau menyembah yang dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka. Silahkan Ibu Evangelis Rizka. Terima kasih.
silakan. Bu Evangelis Rizka, terus berkati pelayanan dan keluarga. Saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Saya persilahkan Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Terima kasih Ibu. Nah, pagi saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi Okumen Anugerah Tanjung Priok. Pagi, Pak.
Mari sama-sama kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat 10 hingga ayat 14 yang berbunyi seperti tertulis di kitab suci. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hamba-hambamu datang menghampiri Bapa. Sebelum kami dengar akan firman-Mu, kami minta Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkati kami supaya kami boleh terima roh hikmat Terima kasih. untuk boleh mengerti akan sabda firman-Mu, Amin. supaya kami boleh dapat dipenuhi dan kami boleh dapat dikuatkan iman dan percaya kami dengan firman-Mu. Kami minta Tuhan bicara kepada kami supaya kami boleh dengarkan suara-Mu yang Amin. membimbing kami pada jam pagi hari ini. Kami minta semua hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin. Dan untuk pagi hari ini, saya sudah sediakan pembacaan firman terambil dari Yeremia 29 ayat 10 hingga ayat 14 yang berbunyi begini. Tuhan berkata, apabila telah genap masa 70 tahun bagi Babel, aku akan memperhatikan kamu lagi dan menepati janjiku untuk membawa kamu kembali ke tempat ini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Maka kamu akan minta tolong kepadaku, kamu akan datang untuk berdoa kepadaku, dan aku akan menjawab doamu. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Sungguh, kamu akan menemukan aku. Kamu akan kukumpulkan dari tengah-tengah setiap bangsa dan dari setiap negeri. Tempat kamu dicerai-beraikan dan dibuang. Kamu akan kubawa kembali ke negeri asalmu. Ini serta memulihkan keadaanmu. Aku Tuhan telah berbicara. Sampai di sini ada pembacaan kita untuk pagi hari ini. Dan tema khotbah, aku ingin memberimu masa depan dan harapan baru lagi. Dari Yeremia pasal 29 ayat 11c. Judul untuk pagi hari ini, percayalah rencana Tuhan untuk masa depan Anda. Amin. Jika kita membuka Yeremia 29 dan membaca ayat 11, kita melihat bahwa ayat tersebut terdiri dari 3 bahagian. Bagian A, sebab aku tahu rencanaku untukmu. Dan bagian B, dengan rencana ini yang kumaksudkan adalah kebahagiaanmu, bukan ketidakbahagiaanmu. Dan bagian C, aku ingin memberimu masa depan dan harapan baru lagi. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang aku ingin memberimu masa depan dan harapan baru lagi. Dari Yeremia pasal 29 ayat 11c. Saudara-saudara, kehidupan duniawi kita adalah perjalanan
naik turun, kemenangan dan perjuangan. Dan di tengah-tengah itu semua kita sering menemukan kekurangan, kekosongan. Ini dapat bermanifestasi sebagai rasa tidak aman, rasa sakit, atau bahkan kegagalan yang dirasakan. Namun sebagai pengikut murid Kristus, kita harus ingat bahwa rencana Tuhan bagi hidup kita jauh lebih besar dari apa yang dilihat mata kita. Apa yang hilang dalam hidup dan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan tinggalkan agar Anda, saudara, dan saya masuk ke dalam rencananya. Pesan ini membantu kita memahami lebih banyak tentang hal-hal sulit dalam hidup kita. Rasa tidak aman, rasa sakit, kegagalan, dan seperti apa anugerah Tuhan itu. Di bidang kebutuhan, manakah Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Kehidupan saya sendiri adalah contoh bagaimana Tuhan menggunakan kegagalan, dosa, kekosongan, dan kekurangan saya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Saya percaya, saudara-saudara, Tuhan memiliki panggilan khusus dalam hidup saya untuk menyangkau, memperlengkapi, dan membangun orang-orang untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Saya bersedia melakukan apapun untuk melihat kasih Tuhan diwartakan di dunia dan ke berbagai generasi dan budaya. Memahami hal-hal sulit dan rahmat Tuhan. Di saat-saat kekurangan itu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita? Apa tujuan Dia membiarkan kita mengalami tantangan-tantangan ini? Yang benar adalah bahwa Tuhan tidak pernah absen dari kekosongan dan kekurangan kita. Sebaliknya, Ia sengaja mengabaikan unsur-unsur tentu untuk memberi ruang bagi kehendak dan rencananya yang sempurna. Di bidang kebutuhan, inilah Tuhan ingin menunjukkan anugerah-Nya yang berlimpah kepada kita semua. Saya akan berbicara sedikit tentang apa artinya berada di luar dan bagaimana hal itu menunjukkan kasih karunia Tuhan. Momen apa dalam hidup Anda yang Anda lewatkan atau gagal? Apakah Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Anda kemarin dan hari ini dengan mengabaikan sesuatu? Mereka berkumpul di sekelilingnya dan bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Jawabnya kepada mereka, tidaklah. Penting bagimu untuk mengetahui waktu dan musim ketika Bapa menegakkan kekuasaan. Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 6 dan 7. Allah mencipta, kita menunjukkan kuasanya, bukan melalui rincian yang Dia tinggalkan, namun melalui rincian yang Dia tinggalkan. Ketika kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengarkan? Di situ kita mempunyai kesempatan untuk melangkah dalam iman. Pada saat itulah Tuhan menampakkan diri-Nya kepada kita. Di saat-saat penantian itulah Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ketiga, atas sesuatu yang hilang, seringkali Tuhan menunggu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Abraham melakukan banyak kesalahan. Dia tidur dengan pengurus rumah tangganya. Dia menyangkal istrinya dan berbohong. Namun, Abraham tidak dinilai berdasarkan kesalahannya. Ia dinilai berdasarkan imannya, saudara-saudara. Ini adalah saat-saat yang membutuhkan, di mana Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya.
anak yang hilang. Disinilah anak-anak laki tersebut mengalami kegagalan terbesar ketika ayahnya memerlukannya dan memberinya rahmat. Dimanapun Anda berada dengan kekurangan atau kebutuhan Anda, Tuhan melihat Anda dan tersedia untuk Anda. Apakah Anda bersedia memberikan segalanya kepada Tuhan kecuali 1% terakhir itu? Apakah Anda bersedia melepaskan rasa sakit atau ketidakpastian atau kesedihan yang menghambat Anda? Anakku, kata Bapa, kamu selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Lukas pasal 15 ayat 31. Ini adalah ayat kasih karunia supaya yang Tuhan miliki adalah milikmu. Seperti inilah anugerah Tuhan. Tuhan berkata Anda dapat memperoleh rahmat dan belas kasihannya yang sedia, tiada habisnya dan setiap bagian darinya. Bagian-bagian hidup Anda yang telah disingkirkan, telah memberi ruang bagi Anda untuk menerima rahmat Tuhan. Kecanduan, rasa tidak aman, kebohongan, rasa sakit, kegagalan, dan dosa Anda semuanya memberi ruang bagi anugerah Tuhan. Ini bukan tentang apa yang tidak Anda miliki. Ini tentang apa yang Tuhan miliki. Fokus pada masa depan Anda dan rencana besar Tuhan. Hidup kita adalah perjalanan yang dibimbing Tuhan. Hari ini kita melihat kembali sebuah pesan yang harus terus memberikan dorongan, petunjuk, dan pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Apakah Anda terjebak dalam kegagalan? Pesan ini membantu kita fokus pada hal yang penting. Masa depan Tuhan bagi kita. Pelajari cara mengatasi pertarungan batin Anda dan fokus pada masa depan. Fokus pada hal yang penting. Masa depan Anda dan saudara-saudara. Tuhan punya rencana besar untukmu. Apakah Anda fokus pada kegagalan masa lalu? Fokus pada kebaikan dan belajar menjauhkan pemikiran negatif dan kebohongan yang sepertinya membombardir Anda setiap hari. Belajar mengenal belokan yang salah, ganti pikiran yang tidak sehat dengan kebenaran Tuhan, dan perlu pertanggungjawaban. Kita perlu memusatkan pandangan kita hanya pada Kristus dan tidak terganggu. Kita belajar bahwa ketakutan muncul ketika kita mengalihkan pandangan dari Yesus. Bahwa fokus pada kegangguan akan mengundang masalah. Dan keraguan muncul ketika kita kehilangan fokus pada Kristus. Ingat kisah Petrus di Laut Galilea. Matius pasal 14 ayat 28 hingga ayat 31. Kita tidak boleh membiarkan gangguan atau keraguan menghambat iman kita. Sebaliknya, kita perlu memandang kepada Yesus dan fokus pada Tuhan. Hari ini, kita akan fokus pada masa depan kita dan bukan masa lalu kita, saudara-saudara. Kita harus mempercaya Tuhan mengenai masa depan kita dan tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri. Namun memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Tuhan itu maha tahu, maha kuasa dan selalu hadir. Tuhan mengetahui masa depan dan Dia mempunyai rencana untuk Anda dan hidup saudara yang jutaan kali lebih baik daripada rencana lain yang Anda miliki. Rencananya sempurna, saudara-saudara. Waktunya tepat, motif dan hati penuh kasihannya adalah untuk saudara dan kesejahteraan Anda.
Kita harus berhenti memikirkan kegagalan dan fokus pada masa depan. Apa yang akan terjadi jika semua orang berhenti membuat kemajuan setelah kegagalan pertama, kedua, atau ke-10? Izinkan saya menyarankan, jangan fokus pada kegagalan masa lalu. Fokus daya pada masa depan. Pilih untuk bergerak maju, saudara-saudara. Fokuslah pada masa depan yang kalian miliki di dalam Kristus. Fokus pada hubungan kamu dengan Kristus. Fokuslah pada rencana Tuhan untuk hidup saudara. Jangan biarkan pikiran negatif atau gangguan menguasai saudara-saudara. Jangan terlalu fokus pada apa yang kalian inginkan. Bayangkan atau pikiran tentang hidup kamu yang seharusnya. Tetap lihatlah Tuhan dan rencananya bagi hidupmu. Apakah saudara-saudara mempercayakan masa depan saudara kepada Tuhan? Ketika kalian masih muda, tahukah kalian ingin menjadi apa ketika besar nanti? Astronot, pemadam kebakaran, pilot, dokter, CEO perusahaan besar, pengkhotbah atau yang lainnya? Apakah rencana Anda berubah seiring bertambahnya usia? Mungkin Anda tidak yakin apa yang ingin Anda lakukan saat tumbuh dewasa, tetapi ada sesuatu yang menarik minat Anda dan Anda menuju ke arah itu. Kita tidak selalu tahu apa yang terbaik. Jadi cobalah pintu yang berbeda dalam hidup jika Anda tidak yakin harus berbuat apa. Jika pintu terkunci, jangan mencoba membukanya secara paksa. Jika pintunya terbuka, lihat ke dalam dan lihat apakah ada sesuatu yang menarik minat Anda. Berdoalah dan carilah bimbingan Tuhan tentang apa yang harus dilakukan dan kemudian nantikan apa yang Tuhan sediakan untuk saudara-saudara. Pahamilah bahwa beberapa pintu yang terbuka mungkin terlihat bagus, namun itu adalah pintu yang salah untuk dilalui. Ada pintu yang tertutup, ada yang tertutup untuk sementara waktu hingga waktu Tuhan membukanya. Kuncinya adalah berdoa dan mencari rencana dan waktu Tuhan. Percayalah pada rencana Tuhan untuk masa depanmu. Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Adalah tanggung jawab saudara untuk mengindahkan rencana Allah. Karena rencananya adalah agar Anda berhasil dan mengatasi gangguan-gangguan dan keinginan-keinginan berdosa yang musuh. Jiwa Anda ingin agar Anda percaya dan ikuti. Pahamkan bahwa kamu punya pilihan. Jangan terpaku pada kegagalan masa lalu. Hambatan atau kata-kata negatif yang mungkin diucapkan orang lain kepada kamu. Atau kebohongan musuh. Fokus pada hal yang baik saja. Mulai hari ini. Tahukah saudara-saudara bahwa Tuhan punya rencana besar untuk kamu? Fokus pada kebenaran. Fokuslah pada Yesus dan masa depan yang kamu miliki di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan punya rencana besar untukmu, saudara-saudara. Jangan lupa, percayalah pada Dia. Dan ayat ini ditujukan kepada semua orang. Sebab aku tahu rencana yang kumiliki bagimu, demikianlah firman Tuhan. Aku mempunyai rencana kedamaian bagimu. Bukan rencana bencana. Dan aku ingin memberimu masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 9 ayat 11. Di sini Yeremia menulis kepada para tawan Yahudi di Babel. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dan Dia punya rencana yang akan memberi mereka harapan. Tuhan mempunyai rencana bagi mereka untuk menjadi makmur meskipun mereka tidak melihatnya pada saat itu. Sungguh suatu penghiburan yang
besar mengetahui bahwa Tuhan mengenal mereka dan mempunyai rencana untuk masa depan mereka. Bangsa Israel harus percaya kepada Tuhan. Hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Tuhan tidak melupakanmu. Dia tahu apa yang dia lakukan dan tidak buta terhadap masa depan saudara. Masa depan Tuhan jauh lebih baik dari apapun yang dapat kita bayangkan. Kita harus belajar mempercayakan Tuhan dengan masa depan kita dan mencari kehendak serta bimbingannya. Tiap-tiap hari, saudara-saudara, sebagai manusia, kita selalu berusaha membuat rencana, kita mencoba mencari tahu apa yang terbaik untuk hidup kita dan berusaha untuk memenuhi rencana yang kita buat. Amin. Hanya ada satu masalah. Rencana dan pemikiran kita terbatas dan tidak sempurna. Kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kita perlu berhenti memaksanakan rencana kita dan menerima rencana Tuhan. Ada 3 cara untuk fokus pada masa depan, saudara-saudara. Jika kita ingin menerima rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus melepaskan masa lalu dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa untuk masa depan kita. Amin. Jika kita ingin fokus pada masa depan, kita harus melepaskan masa lalu. Semua orang punya masa lalu, tapi masa lalu tidak harus menentukan masa depanmu. Amin. Kesalahan masa lalu harus tetap menjadi masa lalu. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mengulangannya. Kita tidak boleh berfokus pada masa lalu dan berpikir bahwa masa lalu lebih baik daripada masa depan kita. Mempercayakan masa depan Anda kepada Tuhan bisa jadi menakutkan jika bukan karena iman Anda kepada Kristus. Seringkali kita melupakan masa-masa sulit ketika mengingat kembali masa lalu. Kita tidak boleh hidup di masa lalu karena jika kita hidup di masa lalu, kita kehilangan masa depan yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Saya diberitahukan selama bertahun-tahun bahwa sebagai orang yang berdosa, saya tidak akan menjadi orang baik. Kata-kata itu menghentikanku untuk beberapa saat. Jika saya mendengarkan kata-kata itu, saya tidak akan berdiri di sini hari ini untuk mengkhotbahkan pesan Tuhan tentang mempercayakan Tuhan dan fokus pada masa depan yang Dia sediakan untuk saudara-saudara. Memang tidak mudah melepaskan tali kekang kehidupan untuk masa depan kita. Namun hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempercayakan masa kini dan masa depan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi Anda. Putuskan setiap hari untuk percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian Anda sendiri. Akui Dia dalam segala jalanmu dan Dia akan membimbing jalanmu, saudara-saudara. Haleluya. Jika kita ingin fokus pada masa depan, kita harus mempercayakan Tuhan untuk masa ini. Itu berarti mempercaya Tuhan dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Kita menyaksikan para murid dan Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Mereka menghadapi angin, sakal, dan menjadi terganggu oleh kondisi di sekitar mereka. Namun Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak takut. Dia naik ke perahu bersama para murid. Dan angin serta ombak berhenti dan mereka tiba dengan selamat di tujuan. Amin. Jika kita ingin mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, kita harus mulai mempercayakan masa ini kepada Tuhan. Mulai hari ini, mulai besok sampai selama-lamanya. Amin. Ingatlah bahwa masa lalu saudara telah diselesaikan dan dosa-dosa saudara telah diampuni karena iman kepada Kristus. Yesus bayar hutang dosa yang tidak dapat kita bayar. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Saudara,
dan Anda penting bagi Tuhan. Tuhan sudah memikirkanmu jauh sebelum kamu menjadi secerca cahaya di mata orang tuamu. Yesus memikirkan kamu ketika dia disalib. Masa depan kalian dimulai pada saat ini dan bergerak maju, bukan mundur, saudara-saudara. Masa depan yang Tuhan rencanakan bagi kita terwujud ketika kita memutuskan untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Artinya berserah diri pada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Masa depan saudara bergantung pada kepatuhan saudara terhadap rencananya dan tidak menuntut rencana kamu sendiri. Masa depan saudara melibatkan mendengarkan Tuhan, bukan kebohongan musuh atau suara-suara lain yang tidak memahami rencana Tuhan. Amin. Cara kita bertindak dan apa yang kita fokuskan mengaruhkan kehidupan kita dan kehidupan di sekitar kita. Ketika kita mengabaikan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi terganggu dan berbuat dosa. Hal ini dapat menyebabkan kita dan orang lain mempunyai pandangan yang menyimpang tentang Tuhan. Hal ini dapat menyebabkan kita berpaling dari Tuhan, saudara-saudara. Mengabaikan rencana Tuhan dalam hidup saudara bukanlah keputusan yang baik. Sebaliknya, kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memegang kendali dalam hidup kita dan mengikuti rencananya. Hanya dengan cara itulah masa depan kita akan menjadi yang terbaik. Mengikuti rencana Tuhan bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan sesuatu saat nanti. Kita harus mengikuti rencana Tuhan ini pagi ini, hari ini, dan setiap hari ke depan. Amen. Terkadang kita masuk akal untuk mengikuti rencana Tuhan dalam hidup Anda. Namun ketika Anda melihat ke belakang, Anda melihat bahwa Tuhan telah membuat masa depan Anda jauh lebih baik dibandingkan jika Anda mengikuti rencana Anda sendiri. Yang ketiga, jika kita ingin fokus pada masa depan, jangan mensikapnya dengan rasa sombong, saudara-saudara. Kesombongan menghalangi kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Jika kita berangkat sendiri dan tidak mencari Tuhan, kita berjalan di atas air yang dalam atau jurang. Kesombongan akan selalu menghalangi kita untuk mengikut rencana Tuhan. Terlalu percaya diri akan menyebabkan kita mengikuti rencana kita sendiri dan bukannya mencari rencana Tuhan dan jalannya. Fokus pada masa depanmu yang penuh dengan nikmat Tuhan. Jika Anda ingin berhasil dalam perjalanan Anda bersama Kristus, Anda harus fokus pada masa depan Anda di dalam Kristus. Anda harus berhenti, berfokus pada masa lalu. Anda harus mempercaya Tuhan dengan masa ini dan masa depan Anda. Anda harus rendah hati dan tidak membiarkan kesombongan atau keangkuhan menguasai hati Anda. Anda harus mengesampingkan rencana Anda dan mencari rencana Tuhan untuk hidup Anda. Hidup adalah sebuah perjalanan. Fokuslah pada masa depan saudara-saudara di dalam Kristus dan bukan pada rencana atau kesalahan kamu dan masa lalu. Tuhan mempunyai rencana untuk memberkati kamu, saudara-saudara, dan memberi kamu harapan dan masa depan yang jauh lebih baik dari yang kamu tahu hari ini. Rencana Anda dan rencana saudara-saudara hanya bersifat sementara. Rencana Tuhan, saudara-saudara, memiliki masa depan kekal bersama Kristus dalam kemudian saat kamu berjalan dengan iman dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amen. Yesus berkata dia akan menyiapkan tempat bagi kita. Ingatlah, dia akan datang kembali untuk kita, mempelai wanitanya.
Dia akan segera kembali dan rencana serta waktunya sempurna. Pilihlah hari untuk mengesampingkan rencana hidupmu dan ikuti saya rencana Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara firman Tuhan. Amin. 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 Terima Haleluya. kasih saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Saatnya kita mau masuk perjamuan dan pengurapan yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Silakan Bapak Evangelis Daud. Baik, terima kasih. Salam, selamat pagi semua. Mari kita siapkan hati kita untuk makan perjamuan bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu. Haleluya, glory Jesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari yang kami anak-anak-Mu anugerah Tuhan, baik yang sudah hadir atau yang belum hadir, tak putus-putus selalu kami panjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terus tuntun dan sertai kami selalu dan kuatkan kami Tuhan. Biar hati kami terus berkobar-kobar selalu terfokus kepadamu Tuhan. Memikirkan hal-hal yang di atas, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu hari demi hari sampai kau datang. Bapa terima kasih. Dan Tuhan tiba saatnya Tuhan, kami akan makan perjamuan bersama-Mu Tuhan. Berkatilah doa-doa, berkatilah urapan-Mu, berkatilah roti dan anggur-Mu Tuhan. Dan biarlah kami layak di hadapan-Mu, sehingga kami makan tubuh dan darah-Mu, kami dibersihkan, kami disucikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap makan perjamuan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada air sama. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan. Darah Yesus adalah benar-benar minum. Kami percaya, seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kami. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa, demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Kami percaya dalam darah Yesus adalah telah diampuni, dan kami telah diselamatkan. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguruskan kami, darah Yesus telah memberi kami diperdamaikan oleh Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memerdekakan kami dari kebodohan. Kami menerima hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah materai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan, haleluya. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan kepada hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan tubuh Tuhan. Dalam Yesus. Haleluya. Kita mengangkat darah Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Firman Tuhan di Matius 26 ayat 27. Haleluya. Dan 28. Demikian sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah darah Tuhan, mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kita mengangkat minyak urapan. Haleluya Yesus. Glory, glory. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan, kami mengangkat minyak urapan Tuhan. Berkatilah minyak urapannya Tuhan, sehingga kami mentahirkan, menguruskan kami dari atas kepala sampai telapak kaki, sehingga kuasa-kuasa roh yang bukan berasal dari Engkau terbakar dan keluar, segala sakit penyakit disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita oleskan di kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tahirkan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau terbakar dan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengoleskan di mulut kita dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita mengusir setan dan mendoakan orang disembuhkan. Haleluya. Kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mata kita bercahaya, bersinar, sehingga kuasa-kuasa kegelapan terbakar. Haleluya. Kita mengoleskan di dada kita dalam nama Tuhan Yesus, organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengoleskan di telapak kaki kita dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kaki kita berjalan mencari jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat. Mari kita bersatu. Haleluya. Kembali lagi Tuhan, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak. Terima kasih kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, dan kami sudah mengurapi Bapak, sehingga tubuh jiwa roh kami selalu dikuduskan, selalu dibersihkan, sehingga hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami terfokus kepadamu Bapa, dan memikirkan hal-hal yang di atas, selalu memuliakan nama-Mu hari demi hari sampai kau katakan. Tutup bungkus kami semua dengan kekuatan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, malapetaka, penyakit, halangan, rintangan sampai maut, dan sembunyikan kami di belakang jubah-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah dalam perjamuan, berkatilah dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Dipinkan kami serahkan ke dalam dipinkan hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Daud. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Saatnya kita mau menyembah lebih dalam, kembali ke yang dipimpin oleh Ibu Evangelis Rizka Ferisa. Silakan.
Kakak Pinkan. Terima kasih Kariska. Tuhan Yesus berkati pelayanan dan keluarga. Sekarang kita masuk ke doa-doa. Saya bacakan doa syukur oleh Ibu Evangelis Windy, doa syafaat Mr. Ronald, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, ditutup kembali dengan pujian penutup Ibu Evangelis Rizka Ferisa. Saya persilakan Ibu Evangelis Windy. Baik, Pinkan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan. Kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sehingga kami masih dipercayakan berdiri berdoa bagi bangsa kami. Daerah di mana kami tinggal, bahkan untuk jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu dan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau sungguh memperhatikan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah Bapa, setiap apapun yang kami lakukan bukan rutinitas, tetapi kepercayaan yang Kau berikan bagi setiap kami dan satu anugerah yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Bapa. Dan biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, biarlah tertanam di setiap hati kami menjadi rema, bahkan akan bertumbuh, berbuah, berakar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami dan percaya pada saat kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau ada di dalam setiap kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengurapan yang selalu kiranya kami lakukan. Engkau selalu mengurapi kami dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sungguh Tuhan, Engkau melindungi setiap kami. Dan setiap deklarasi-deklarasi yang kami naikkan Tuhan, setiap hari Tuhan, biarlah itu terjadi di hidup kami. Bahkan di lingkungan kami, bahkan di keluarga besar kami yang berhubungan darah dengan kami dan di negara di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Untuk sahabat-sahabat atau untuk saudara-saudara kami seiman yang selalu unity berdoa bagi bangsa di mana kami tinggal, baik Indonesia, baik Belanda dan Amerika Tuhan. Kuatkan kami terus Tuhan untuk berdiri bagi bangsa kami sehingga ada lawatan terjadi, ada tuaian terjadi dan jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kekuatan yang Kau berikan, bahkan Roh Kudus yang selalu memimpin bagi setiap kami, Roh Kudus yang selalu memberi hikmat bagi setiap kami, dan biarlah kami tahu jiwa-jiwa akan diselamatkan di akhir zaman ini. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan selalu ada di setiap kami. Roh Kudus yang menguatkan setiap kami untuk kami kuat berdiri bagi bangsa kami, bagi daerah di mana kami tinggal, bahkan bagi jiwa dan keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Untuk keluarga besar kami yang Kau berikan, baik suami, baik istri, anak-anak yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami dan percaya Tuhan Kau yang selalu menjamin setiap kehidupan kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan, kami dan percaya Engkau yang selalu mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan-keperluan kami. Kesehatan yang sempurna Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Inilah ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lord Jesus, how great and glorious are you, Father. You bless us with your love, with your presence, that we may exist as we have until this morning. This beautiful moment in the morning, we come again to bring you the nation and country of Indonesia. We believe Indonesia belongs to you, Father. We know that in this country, God's love is so abundant that Indonesia is in the grip of your loving hands, Father. We believe Indonesia is preserved. Many of your children stand praying for Indonesia so that we believe Indonesia is kept away from megathrust earthquakes, tsunamis, from landslides, from land movements, from destructive rainstorms and flash floods.
Bless Indonesia and its 38 provinces. Rice fields, fisheries, mining, everything is working. The economy is doing well, prosperous. Land, sea, air, transportation is blessed. Atmosphere, Indonesia ruled by God. Pray for the government of Prabowo and Gibran. The ministers of the red and white cabinet, may they be led by God. Be kept away from the desire for corruption and doing bad things. Let the government of President Prabowo and Gibran, CEO of society, not boxed in, but evenly and rule with the fear of God. Pray for Comrade Dharma Pongrekun and Kun Wardana, who are running in the election for governor and deputy governor of Jakarta. Lord Jesus, may your power work upon them. According to public opinion, they are unknown. They are left behind, Father. During the candidate debates and when they meet with the community, may God lead them to the end of this election, Father. Pray for the Kedar, Nabayot, Buddhist, Hindus, Confucianist, Kejawan, and other cults. Even the atheists, Lord Jesus, send a spirit of repentance over them so that they all come to know you, Father, and they surrender themselves and come to worship Jesus as God and Savior in their lives. Pray for poor widows and widowers, orphans, the elderly, poor and neglected people and children, Lord Jesus. We ask for your mercy, Father. May Lord Jesus see their situation and needs, and Lord Jesus help them fulfill their every need, be it food and drink, clothing, and even a place to live. May Lord Jesus help. Bless them all, Father. Thank you, Lord Jesus. We pray for the young generation of the last days in 38 provinces all over Indonesia. We ask the mighty and powerful hand of God to touch each of their hearts and give them the spirit of repentance so that they realize in all the spirits of the world, the spirit of adultery, the spirit of LGBT, the spirit of gadgets, the spirit of suicide, the spirit of bullying, the spirit of fighting, the spirit of bras, the spirit of depression, all the spirits that are not of God, all the garbage of the world are destroyed, burned, uprooted, and removed from the hearts and minds of the long generation of Indonesia. Thank you, Lord Jesus. We pray for the Church of God in Indonesia in 38 provinces. We pray for the Church of God in Indonesia in 38 provinces, both in villages and big cities and wherever God has placed it. May Lord Jesus bless your church, Father, so that it becomes a place or two for the gathering of souls. And through your church, many souls can be won. All the needs of the church, especially the license to establish a church worship, KKR, please be smoothed by the government. And we ask God to help the FKUB to be dissolved. Thank you, Lord Jesus. We also pray for the pastors, evangelists, church councils, prayer warriors, workers. May the Lord Jesus bless them with wisdom and understanding from God so that they can serve God and God's work with the strength and wisdom that comes from God. Bless their ministries and households and supply all their needs, Father. Thank you, Lord Jesus. We pray for the needs of pastors, servants, workers, and congregation. We pray for the GPIA Church in Chilincing, pastored by Pastor Cornelius. May Lord Jesus bless and add more souls to fill your church, Father, and provide for their needs. Pray for Philadelphia Baptist Church in Papua. May God open the way, be blessed, and be able to build the church that is needed. We pray for the servant of God, Mr. Evangelist Ferry Sapulete in the Netherlands. May the Lord Jesus continue to bless your servant, O God. Lord Jesus, give health, long life, wisdom, power, and understanding from God so that Evangelist Ferry can continue to carry out the duties of God's calling. For the glory of the name of the Lord Jesus himself, bless the Dutch Cape Priok ministry of the Lord so that signals, cell phones, laptops, mics, and other tools can function properly and souls can hear the word of God, and all this to glorify the name of the Lord Jesus. Pray for the second floor construction plan of the house of Mr. Dowd's and Mrs. Wendy's house, which will be used as a service post for Persecution Doa Orkimeni Anugrah. May God open the windows of the heavens and pour the rain of blessings from the 8 cardinal directions into the treasury of Payday Orkimeni Anugrah, so that development can be accomplished and God's name can be glorified. Pray for Evangelist Dowd, Evangelist Wendy, Evangelist Riska, and all the servants of God who support the ministry of Persecution Doa Orkimeni Anugrah.
Give unity of heart, mind, and hand in hand to be able to carry out the mission of the vision of God, to win souls for God and expand the kingdom of God, not just in Indonesia, but worldwide in the 8 directions. Work, Lord, for the glory of your name. Thank you, Lord Jesus. And may the souls in persecution, Doa, Orkimeni, Anugrah remain healthy and faithful to follow and serve God. We pray for the younger siblings and anyone, even families, who are looking for a job, and those who have been laid off. May God intervene, open the way, and bless them, Lord, so that the application letters or submitted to the companies where they are applying can be accepted. Thank you, Lord Jesus. Pray also for those who are looking for life companions. God bless, give the best candidates who is faithful and responsible for their children, Father. We want to pray for our brothers and sisters who are sick. Pray to heal Mrs. Elizabeth, Mr. Lucas be healed from the paralysis of the pinched nerve in his stomach and waist. The wound of his circumcision be healed. May Mr. Lucas be healed and walk normally again. For Stephen to be given the strength to get up and the will to try and to sell Chinese medicine online with his friend Andy Severo. Pray for Noel to be healed and able to walk normally. Mrs. Iwaki to be touched and complete healed. Mr. Partikto to be healed in the name of Lord Jesus. Nearest mom to be healed for osteoporosis and can walk normally. Pray for Johanna Masela's mother, who is sick with cancer. God has touched and healed her. Pray for monkeypox and the spread of dengue fever mosquitoes. May it be thawed. We pray for Kang Chai Fung David. May God move his heart to reunite with his wife, Yulia. Pray for the ladies in congregation who are sold food and cakes. May Lord Jesus open the way and succeed. Bless Israel, your chosen people, Father. Protect them from the attacks of the enemy. Send your angels to fight for them, Father, and save your people so that they believe in Jesus and worship Jesus as their God and Savior. We pray for America. God bless the nation and country of America. Bless her government. Bless her people to repent back to the Lord Jesus. Bless the churches in America so that they speak the message of truth with boldness from God. Bless the 7 continents. May God save souls and may they come to surrender their lives to believe and worship Jesus as their Lord and Savior. Father, we pray for your servants present and absent and for those who serve. May God bless their ministries, our homes, our work. Give us all health, strength, and may God use us all more powerfully, and may God supply all our needs. When someone is sick, God will heal them. God will strengthen those who are weak. God wants to comfort those who are burdened. God wants to solve every problem and give victory. And may God add souls to the kingdom of God in the state of Washington, including descendants of praying Christians. May God continue to bless my home church, Valley View Church. May God bless President Biden and Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump and Republican Party Vice President candidate J.D. Vance if they follow thee. May thou bringest them to follow thee as they ought. May God protect America as we deal with the dementia that President Biden has. May God help the right person get elected as President of the United States of America during the next presidential election in America, which has November 5 as the final election day and the day that the vote counting will start. May God be with my mother and stepdad. May God give me peace and delay the next inspection of my apartment until at least November or later, so I'm able to pass it and continue to live in the same apartment until I have a better place to live as the head of household or until I am promoted to heaven. May God heal any pain that sometimes happens in my tooth that I sometimes have and deal with it. Or maybe if you lead me to lose a tooth, you lead me to lead that so I don't have that pain. May God help me travel to Indonesia and continue to be with America and hope lead America to more repentance here and
in America, and the people that follow Seabear here in America. Yes. Be with Evangelist Ferry as he prays the Doa Berkat, prayer of blessing. And Lord Jesus, you are the source of all life assurance, the source of all sources. We believe you hear the cry of our prayers. Sanctify and answer our Father's petition. In the name of the Lord Jesus Christ, our Almighty and all answering God and Savior, we have prayed and give thanks. Hallelujah. Amen. 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 Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah doa pagi ukumen anugerah ini dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus, sebelum kami kunci ibadah doa pagi ini, kami mohon berkat Tuhan yang melindungi kami, hamba-hambamu dan peserta-peserta ibadah ini. Kasih-Mu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama sebagai gereja-Mu, sebagai keluarga-Mu, dalam ibadah doa pagi untuk memuliakan dan membesarkan nama Yesus. Kami berterima kasih atas kehadiran-Mu, bimbingan dan permohonan-Mu untuk memimpin kami semua di pagi hari ini dan di hari yang mana Tuhan sudah mengatur. Kami ingin Bapa di surga mendengar dan menjawab doa dan seruan kami masing-masing, serta memberi sesuai kehendak-Mu. Kami menutup ibadah doa pagi ini dan minta berkat-Mu dan mengisi kami yang ada di sini maupun yang tidak bisa hadir dengan limpahan nikmat-Mu. Amin, amin, amin. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara-saudara penghadiri ibadah doa pagi melalui kehadiran Yesus Kristus. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginanmu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya dan tetaplah seluruh roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin, amin, Amin. amin. Silakan Ibu Evangelis Rizka, ujian penutup. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati Ibu Windy, Ibu Pinkan, Selamat pagi. Rizka, Terima kasih Pak Ferry, firman-Nya Tuhan berkati selalu. Daud. Pak Daud. Tuhan Tuhan memberkati semua. Mr. Rona. Kak Rizka, Tuhan berkati. Tuhan berkati Kak Kesia. Selamat beraktivitas. Lydia, Selamat beraktivitas. Kak Lydia, Tuhan berkati.